sahabat menyampaikan cintanya kepada Rasulullah ini hal yang biasa. Tapi ini Rasulullah langsung yang menyampaikan kepada sahabat Muaz, wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu. Apa bukti cinta Rasulullah kepada Muaz? Rasulullah menyampaikan pesan kepada Muaz, la tada'anna fi duburin kulli shalah an taqul, jangan pernah kau tinggalkan di akhir salatmu dengan mengucapkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, bantu kami, tolong kami, ala dzikrika, untuk terus ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepada Engkau. Jadi kita beribadah ini itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi terus-terus kita memohon kepada Allah, sering-sering kita bersyukur. Semoga Allah menerima amalan kebaikan kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas tentang Ramadan sebagai syahrul Quran. Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Ramadan itu banyak. Ramadan itu syahrul syam, bulan puasa. Syahrul qiyam, bulannya menghidupkan malamnya. Syahrul judi wal ihsan, bulannya dermawan dan berbuat baik. Kemudian Ramadan itu yang paling dekat dengan Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran ini sangat menarik Bapak dan Ibu. Kenapa menarik? Ketika Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka dari banyaknya jumlah malaikat itu, maka jadilah malaikat Jibril sebagai malaikat yang terbaik. Malaikat yang terbaik yang pernah ada dari semua malaikat yang ada. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, terbentuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah umat Nabi Muhammad ini umat yang terbaik dari semenjak Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia, yang pernah ada. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka dari ratusan para nabi itu, jadilah Nabi Muhammad sebagai nabi yang terbaik. Nabi yang terbaik. Kapan turunnya Al-Quran ini? Turunnya di bulan Ramadan. Maka dari 12 bulan yang ada, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah, maka Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik yang pernah ada dari 12 bulan. Kapan tepatnya Al-Quran itu diturunkan? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah dalam Al-Bukhari. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus tentang menceritakan malam itu, hanya menceritakan tentang keadaan di malam itu, surah Al-Qadar. Maka Al-Quran yang turun secara jumlatan wahidatan sekaligus dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia sekaligus. 30 juz itu turun langsung. Maka dari langit dunia turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur lebih kurang 23 tahun. Jadi turunnya secara sekaligus itu terjadi pada malam Al-Qadar. Maka jadilah dari semua malam yang ada, jadilah malam Al-Qadar itu sebagai malam yang terbaik. Turun kepada melalui perantara malaikat Jibril jadi yang terbaik. Turun teruntuk umat Nabi Muhammad, jadilah umat Nabi Muhammad yang terbaik. Turun kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbaik.
turun di bulan Ramadan, jadilah Ramadan sebagai bulan yang terbaik. Turun pada malam Al-Qadar, maka jadilah malam yang terbaik yang pernah ada, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau Al-Quran itu masuk dan turun ke dalam sanubari kita. Tentu hati ini menjadi hati yang terbaik, hati yang terbaik. Maka bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahkan membuat sebuah buku judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama adalah dengan cara al-qiraah, dengan cara qiraah, membaca. Kita ini adalah umat yang membaca. Makanya ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra, bacalah. Ketika kita disuruh sebagai umat yang membaca, bagaimana mungkin kita tak membaca? Iqra. Tapi tidak sekedar membaca saja. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Jadi membaca di situ ada iman di dalamnya. Bukan hanya sekedar membaca. Ini yang membedakan kita sama orang lain. Orang Arab, orang orientalis di sekitaran abad 17 itu mereka, orang-orang barat itu, mereka mempelajari Islam. Mereka mempelajari Islam, mulai turut mempelajari Islam. Maka muncullah di sana orang-orang mustasyrikun, orang-orang orientalis. Contohnya mungkin yang Bapak dan Ibu ketahui, Snokhor Groningen, orang Belanda. Orang Belanda mempelajari Islam. Maka dia datang ke Aceh. Aceh dulunya yang damai, nah, sekarang berhasil diporak-porandakan oleh seorang orientalis ini. Orang Barat, dia belajar tentang agama Islam, belajar tentang Al-Quran, tapi karena dia membaca tidak dengan iman, itulah hasilnya. Meskipun dia pandai membaca Al-Quran, tetapi tidak dengan iman, tidak dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Orang orientalis itu kalau belajar mereka orang Barat kalau belajar tentang Islam, maka kalah kita. Ada buku hadis 9 jilid ditulis oleh seorang Belanda. 9 jilid. Bahkan kamus ini namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadits Nabawi. Kamus yang mempermudah seorang pelajar mencari hadis dalam kutubut tis'ah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Al-Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi. Dia yang mengumpulkan kamus itu. Dibikinnya seperti kamus sehingga mempermudah kita mencari hadis. Orang Barat. Begitu kesungguhan mereka kalau mereka mau mempelajari tentang Islam. Makanya kita disuruh sebagai umat yang membaca. Membaca itu dengan nama Rabbmu, dengan nama Rabb engkau yang telah menciptakanmu. Makanya kalaupun ada orang-orang pintar, profesor, doktor, berilmu, tetapi kenapa ilmunya itu berseberangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Karena dia membaca tidak dengan nama Rabb, karena dia tidak membaca dengan iman. Maka pertama kali kita disuruh untuk membaca. Tentu ketika kita membaca ini kita butuh belajar. Maka kita mulai belajar membaca Al-Quran. Coba bayangkan kalau misalkan kita nggak bisa membaca Al-Quran, atau anak kita yang sekarang sudah SMP atau SMA, SMK belum bisa membaca Al-Quran. Nauzubillah. Sementara Al-Quran itu adalah kitab kita, tapi kita tidak bisa membacanya. Makanya Utsman bin Affan ketika mendengarkan hadis dari Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling cantik parasnya, atau gagah, atau orang yang paling kuat, bukan. Khairukum, sebaik-baik kalian
Man ta'allama al-Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kalian orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Coba kita hitung berapa banyak pahala yang bisa diambil oleh seorang guru TPA mengajarkan anak-anak kita mengaji. Mengajarkannya anak-anak kita mengaji. Kita tidak bisa mengajarkan anak kita di rumah karena kesibukan kita, maka mereka mengajarkan anak-anak kita belajar membaca Al-Quran sampai anak kita itu pandai membaca Al-Quran. Setiap kali anak kita itu membaca Al-Quran, pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya, terutama guru-guru TPA atau guru-guru MTA yang mengajarkan anak kita tentang Al-Quran. Berapa setiap harinya dia bergelut dengan Al-Quran, berapa pahala yang dia ambil. Makanya kita sebagai orang tua setidaknya ada yang kita ajarkan kepada anak kita. Anak kita itu kalau dapat hafal Al-Fatihah itu sama kita, bukan sama orang lain. Anak kita itu atau cucu kita itu setidaknya hafal Al-Fatihah itu sama kita. Jangan berikan kesempatan itu kepada orang lain, apalagi kita menabur kebaikan. Jadi setiap kali dia membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, di dalam bacaan sehari-harinya, mengalirnya kepada kita. Maka kecil-kecil itu memang sudah diajarkan oleh mereka, oleh kita hafalan. Tetapi dia belum pandai membaca Al-Fatihah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Orang-orang Arab itu atau orang Somalia, mereka itu kecil-kecil banyak menghafal Al-Quran, tapi ketika disuruh menulis Al-Quran itu mereka tidak bisa. Mereka hafal Al-Fatihah contohnya, umur 3 tahun, tidak hafal dia. Hafal dia surah Al-Ikhlas, meskipun kurang apa karena suaranya kurang lancar kan, tapi dia hafal. Suruh dia nulis, tidak bisa dia nulis karena diejakan. Menghafal Al-Quran itu paling cepat diejakan semenjak kecil. Maka orang-orang Somalia itu banyak sekali sudah hafal Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa kalian banyak kali kecil-kecil sudah banyak hafal Al-Quran? Kami waktu ibu kami atau istri kami sedang mengandung, yang kami dengarkan itu adalah suara Al-Quran, bukan suara musik. Kalau suara musik bisa didengarkan, jadilah ketika dia lahir itu suka joget, suka musik. Maka paling sering ketika ibu hamil itu, kami di kamar kami taruh speaker. Teman saya itu orang Somalia, di kamar kami itu kami taruh speaker. Nah, terus didengarkan Al-Quran. Jadi di waktu kandungan itu dia paling sering mendengar Al-Quran. Setelah melahirkan, maka si ibu atau si ayah membacakan berikannya Al-Quran. Maka setelah itu dia akan mudah menghafal Al-Quran. Makanya heran anak-anak kecil kalau kita nonton Hafiz Indonesia itu banyak sudah hafal Al-Quran padahal usianya masih ada 5 tahun, ada 6 tahun gitu. Karena mereka membiasakannya mendengarkan Al-Quran. Maka kita disuruh untuk membaca, untuk mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran itu utamanya ya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan bagus, di dalam bulan Ramadan itu lebih bagus lagi. Sehingga para ulama itu banyak sekali di antara mereka itu yang bahkan fokusnya itu untuk Al-Quran. Mereka tidak pernah menyampaikan kajian-kajian seperti ini, tidak ada. Karena dia khusus di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran, berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita, mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan itu sebanyak 60 kali. Khatam siang hari 1 kali, khatam malam 1 kali. Khalifah Utsman bin Affan yang kita ceritakan tadi, yang beliau meriwayatkan dari Nabi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, itu tiap malam mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Tiap malam dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu 1 kali. Sehingga para sahabat mengatakan kepada Utsman, khafif qira'atak ya Utsman, pelan-pelankan atau peringankan bacaanmu, jangan kau terlalu menghukumi dirimu. Setiap malam khatam 1, coba bayangkan. Setiap malam khatam 1, peringankan bacaanmu. Apa kata Utsman? Wallahi law tahurat qulubukum ma syafi'tum min kalami rabbikum. Demi Allah, kalaupun hati kalian ini sudah bersih dari
dari segala berbagai macam penyakit, kalian tak akan pernah kenyang dari firman Rabb kalian. Karena kita haus dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hati ini sudah bersih, katanya kalian tak akan pernah puas dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ingin membacanya lagi. Coba lihat Hamzah bin Habib Az-Zanat, salah seorang ulama qiraah Sabah. Beliau mengatakan, "Inni qad nazartu mushafa nafashitu ayat hamba basari." Aku melihat mushaf ini, bahkan aku khawatir mataku ini akan hilang. Artinya aku khawatir mataku ini akan rusak. Kenapa? Karena saking lamanya beliau melihat mushaf, mengaji. Saking lamanya dia mengaji, membolak-balikan mushaf, membaca Al-Quran, tulis mushafnya, sehingga sampai saja air matanya itu berair. Pernahkah? Ini orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah. Taufik ini orang-orang pilihan ini. Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 1 kali 1 hari. Kalaupun kita tak bisa seperti itu, karena memang itu orang-orang yang luar biasa, jauh kali kita dari mereka. Setidaknya kita pernah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. La haula wa la quwata illa billah. Kalau misalkan kita di bulan Ramadan ini tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran, kapan lagi kita mengkhatamkan Al-Quran? Sekarang hari ke-16. Kalau orang yang targetnya itu 1 kali dalam Ramadan itu khatam 1 kali, setidaknya hari ini dia sudah bisa bacanya sampai ke juz 16 atau juz 15. Harus bisa dia. Al-Quran itu 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Maka setiap kali selesai sholat, selesaikan 4 halaman. Selesai subuh 4 halaman, selesai zuhur 4 halaman, selesai asar 4 halaman, selesai maghrib 4 halaman, selesai tarawih 4 halaman. Tidak tersiksa pula. Sulit Ustaz kalau misalkan langsung khatam, langsung baca 1 juz itu 4 halaman. Berapa habis waktu kita? Kalau kita baca 1 juz itu, Bapak dan Ibu, 1 juz itu dengan bacaan tertib, maka menghabiskan waktu lebih kurang 25 sampai 30 menit 1 juz. 25 sampai 30 menit 1 juz itu. Tapi kalau kita tak bisa, kita targetkan seperti itu, selesai baca tiap sholat 4 halaman, subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, 1 juz itu. Maka ada yang kita khatamkan. Jadi Ramadan hari ini itu, Ramadan sekarang itu harus mesti berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Atau 2 juz, atau 2 kali khatam selama Ramadan. Maka setiap kali selesai sholat 8 halaman, selesai sholat 8 halaman, tamat 2 kali khatam Al-Quran. Mesti hati ini mesti digerakkan untuk membaca. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi al-hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu nilainya sama dengan 10. 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Fa ini lam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita membaca alif lam mim itu saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena dia 3 huruf. Bayangkan kalau itu dibaca di bulan Ramadan. Berapa banyaknya? Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Berapa banyak yang bisa kita ambil dari ketika kita membaca Al-Quran? Orang mukmin kalau dia membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, "Mithl ad-druja", seperti jeruk manis. Tayyiba rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, hulwun. Yang rasanya itu manis, baunya pun manis. Kalau kita membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran mathalul tamam. Orang mukmin tapi dia tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Gimana buah kurma? Rasanya manis,
Tidak ada baunya. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu baunya harum seperti jeruk manis yang memiliki bau yang tajam, kemudian rasanya juga manis. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Orang munafik yang membaca Al-Quran, mislu raihana, seperti bunga. Bunga itu baunya harum, tapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, mathalul handalah, seperti buah pare. Pare itu pahit, baunya juga tak punya bau kan? Kadang agak bau pare. Jadi setidaknya kita ini seperti jeruk manis, baunya harum, ya kan? Dirasanya pun juga harum. Kita mesti mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wal mahiru bihi ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan pandai membaca Al-Quran itu nanti bersama para malaikat yang baik, yang berbakti. "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa 'alaihi syak falahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata, bahkan mendapatkan kesusahan dalam membacanya. Dia agak kayak gitu, tapi dia usaha terus baca ngaji, terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala Al-Quran sama pahala membacanya, pahala kesulitan dalam membacanya. Terus membaca, terus mengaji. Karena kelak di hari kiamat, Bapak dan Ibu, tempat kita di surga itu ditentukan dengan berapa banyak ayat yang kita baca. Tempat kita kelak di surga itu tergantung dengan berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tinggilah tempat kita di dalam surga. Surga mana yang kita pilih? Pasti setiap orang katakan, saya maunya surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Tetapi agak malas membaca Al-Quran. Bagaimana nih? Ya tak? Kita malas kadang membaca Al-Quran. Ini mesti dimotivasi diri. Kata Rasulullah SAW, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Wartaqi, maka naiklah. Artinya naiklah, pilihlah tempat engkau di surga kelak. Warattil, tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan bacaanmu di dunia. Karena kedudukanmu di hari akhirat tergantung ayat yang engkau baca. Masuk kita ke surga ini, dihadang sama malaikat penjaga pintu surga. Oh enggak di sini tempatmu. Terus di mana tempat aku? Naik ke atas, bukan sini. Kau banyak baca Quran, naik ke atas lagi. Naik lagi, bukan sini tempatmu. Naik lagi. Sehingga Rasulullah SAW itu memotivasi para sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, disebutkan kepada orang yang dekat dengan Al-Quran, sahibul Quran, yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran nanti kelak, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang dekat dengannya. Di hari kiamat setiap orang mencari perlindungan. Mana yang bisa menolongku? Aku kesusahan. Aku mendapatkan hal yang tidak bisa aku tanggung sendiri. Tolong. Setiap orang di hari kiamat mengatakan permintaan tolong, mencari bantuan. Mana yang bisa memberikan bantuan kepada siapa yang akan datang? Al-Quran yang kau baca di ketika dunia. Al-Quran itu akan datang, dia akan berbicara. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Asyam Al-Quran yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah." Al-Quran, kuasa keduanya akan datang kepada seorang hamba di hari kiamat. Maka Al-Quran akan berbicara, "Ay Rabb, mana'tul nawma bil laili fasyafi'ni fihi." Wahai Rabb, karena aku dia begadang di malam hari untuk membacaku, berikan kepadanya syafaat.
berikan kepadanya syafaat. Al-Quran berbicara. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan datang kepada orang yang dekat dengan Al-Quran di hari kiamat. Iqra'u Zahrawain, bacalah oleh kalian dua surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Zahrawain, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayatan. Bacalah Al-Baqarah, bacalah Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hambanya, kepada orang yang dekat yang sering membacanya sebagai payung, sebagai pelindung kedua-duanya. Fa inna akhdaha barakah. Bacalah surah Al-Baqarah, kata Rasulullah, karena orang yang berpegang dengan Al-Baqarah berkah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan Al-Baqarah adalah sebuah kerugian. Bahkan dengan surah Al-Baqarah bisa menjadikannya sebagai penangkal sihir, sebagai penangkal ilmu hitam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau sering membaca, sering mengaji. Coba lihat yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah. Setiap kali masuk ke rumah, dia berdiri di depan di sudut-sudut rumahnya, bacanya ayat kursi terus. Itu pekerjaan dia terus. Ayat kursi ada dalam surah Al-Baqarah. Maka ayat-ayat seperti surah Al-Baqarah, setidaknya ayat kursi itu hafal kita. Atau ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah itu hafal kita hendaknya. Menjaga diri kita. Membaca Al-Quran, menguatkan. Coba lihat Bapak tadi itu, Khalid bin Walid. Siapa yang tak kenal dengan Khalid bin Walid yang setiap hari berperang? Dia sering berperang. Disebut dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sering ikut perang. Kerjanya jihad. Jihad itu kan puncak tertinggi dalam Islam. Puncak tertinggi berperang. Pulang dari berperang, diangkatnya mushaf ini. Di depan pasukannya. Apa katanya? Syaghalana ankal jihad. Kami sibuk karena jihad, sehingga kami melupakan. Khalid bin Walid, kami sibuk dengan jihad, kami sibuk dengan berperang, sehingga kami sempat melupakan. Kami tak sempat membaca. Bahkan tak sempat Khalid bin Walid membaca Al-Quran, karena jihad, karena berperang di jalan Allah, bukan karena yang lain. Hari ini kita kadang tak membaca Al-Quran, mungkin karena kita mungkin karena sibuk main game di HP, atau mungkin terlalu lama waktu untuk memasak, atau mungkin karena habis waktu kita untuk berdagang, sehingga tidak ada waktu untuk mengaji itu lagi. Maka pemerintah membuat program maghrib mengaji. Habis maghrib matikan TV, berinteraksi dengan Al-Quran, sama anak, sama keluarga. Maghrib mengaji. Selesai lepas Ramadan, maghrib mengaji. Nah, sekarang maghrib sahur, maghrib berbuka ya. Jadi harus dekat diri kita ini dengan Al-Quran. Khalid bin Walid saja karena jihad, karena berperang. Kita karena apa? Kenapa? Dekatkan diri dengan Al-Quran, membaca. Itu yang pertama, membaca. Yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran kalau mau naik tingkat lagi adalah dengan cara mudarasatul Quran, tadarus, mempelajari Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mempelajari isi yang ada di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka yang terkunci? Setiap kita hafal surah Al-Ikhlas katanya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Allah tempat meminta. Tadaburi, Allah tempat meminta. Setiap orang miskin meminta kepada Allah, Allah akan cukupkan. Setiap orang sakit jika meminta kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Orang yang ada
pandai atau dukun, sementara kita hafal Allahus Samad. Sederhana saja, Allahus Samad. Semua kita hafal. Inna syati'aka huwal abtar. Orang yang mencela engkau, yang membenci engkau wahai Muhammad, dialah orang yang paling merugi. Sehingga kita tahu setiap orang yang mencela Rasulullah itu adalah orang paling merugi. Tabat syada abilah berbuat. Tahu kita ayat ini. Maka mengajarkan kepada kita setiap orang yang membela, setiap orang yang mencela Rasulullah, yang mencela syariat Rasulullah adalah orang-orang yang celaka. Sehingga masuk Al-Quran itu ke dalam sanubari kita. Masuk itu dalam itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya langit dan bumi, diberikan kepada orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Tujuan kita berpuasa adalah menjadi orang bertakwa. Tadabburi ayat itu. Apa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra, yang mau menafkahkan harta mereka lapang ataupun sempit. Lapang ataupun sempit. Wal qazimin al bais, menahan amarahnya. Wal afina aminas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Masuk ke dalam hati satu hari ini ayat-ayat ini. Itu kalau mempelajari Al-Quran. Begitu kalau mentadabburi isi Al-Quran, terasa efeknya ke dalam pengaruh ke dalam hati ini. Sehingga tak salah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, kau akan melihat gunung itu tunduk, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan melihat gunung tadi itu tunduk karena takut kepada Allah. Begitu hebatnya Al-Quran ini. Setiap permasalahan yang kau rasakan ada dalam Al-Quran, ada solusinya dalam Al-Quran. Seorang suami mengeluh, bagaimana istri saya, Ustaz? Bagaimana istri saya, setiap saya sampaikan kebenaran dia selalu mengelak, dia selalu melawan. Apa yang mesti saya lakukan? Apakah saya mesti menceraikannya? Siapa bilang kau mesti menceraikannya? Langsung mencerai saja. Ada dalam Al-Quran, fa'izuhunna, berikan dia pengajaran, dekatkan dia, sampaikan dengan yang benar. Usahakan terus. Belum lagi, jangan cerai dulu. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Bukan berarti pisah rumah, pisah tempat saja. Berikan dia pengajaran. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Setiap permasalahan yang ada solusi dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu ketika kita mempelajarinya, mengkajinya, ada ketenangan. Kan ya ketika mau mengaji kan ada rasa tenang. Kalau ada rasa tenang, ada jin dalam itu. Mengaji kan tak gelisah, rasanya tak tenang. Atau seorang tahid kalau ngaji itu jin di dalam, lalu rukyah harus, karena orang setiap mengaji itu membahas Al-Quran itu artinya tenang. Makanya ibu duduk di situ tenang, atau rasa ketenangan meskipun ngantuk-ngantuk sedikit, tapi insya Allah ada pahalanya. Pahala ketika kita sudah berada di masjid ini banyak daripada kita kalau di lampau gitu kan. Mastama'akum fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah SAW. Tidak berkumpul satu kaum, berkumpulnya di rumah Allah. Ngapain mereka di rumah Allah? Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran tadi. Tadarus itu artinya mempelajari Al-Quran. Tadarus, mudarasatul Quran, belajar Al-Quran. Rasulullah setiap malam belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Rasulullah itu belajar setiap malam Al-Quran. Kenapa kita tak mau belajar Al-Quran? Satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihi sakinah, akan diberikan kepada mereka ketenangan. Ada ketenangan batin ini. Nazalat alaihi sakinah wa wasyatuhum rahmah. Ada rahmat di sekeliling kita. Rahmat. Wa hafathumul malaikah. Jangan kira cuma kita yang berada di ruangan ini, di masjid ini. Malaikat di sebelah itu ada malaikat itu. Banyak malaikat di sebelah itu. Banyak malaikat di sebelah kita, Bapak. Semua malaikat ada sekitaran kita. Bahkan ada malaikat khusus yang disediakan oleh Allah hadir untuk menghadiri majelis ilmu. Wa dzakarallahi fi man inda. Allah sebut nama kita. Allah sebut nama kita. Ini ibu fulana sedang berada di Masjid Al-Furqan Saraju. Ini sedang mendengar. Disebut di pintu langit, di depan pintu langit. Istimewanya kita mempelajari isi Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, tahfiz. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah tahfiz.
menghafal Al-Quran. Jangan sampai dalam rongga kita ini tidak ada sedikit pun ayat dari Al-Quran. Mesti ada berapa ayat. Mesti ada dalam rongga ini ayat Al-Quran. Anak-anak kita masukkan mereka itu ke rumah tahfiz. Kan sudah banyak sekarang. Di mana-mana orang rumah tahfiz berseliweran di mana-mana. Banyak sekali. Masukkan dia, suruh dia mengaji. Kalaupun kita tak bisa menghafal Al-Quran, setidaknya anak kita menghafal Al-Quran. Kalau bisa dia menghafal Al-Quran, kita kelak pula nanti mendapatkan mahkota di hari kiamat. Kita orang tuanya. Masukkan anak kita untuk mengaji, memperdalam ilmu Al-Quran. Yang keempat, ini yang paling level yang paling di atas, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang paling penting ini. Berapapun dapat kita ayat, amalkan. Ini yang paling penting ini. Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, beliau menghafal surah Al-Baqarah itu butuh waktu 8 tahun. Al-Baqarah butuh waktu 8 tahun untuk menghafalnya. Bukan karena dia lelet dalam menghafal, bukan. Tapi dia mesti amalkan dulu. Dapat amalkan. Kalau belum bisa diamalkan, tak ditambahnya. Dia amalkan. Jadi begitulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu. Bulan Ramadan ini jadikan bulan saya membaca Al-Quran. Bulan saya ini dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai lepas bulan Ramadan kita hanya sedikit membaca Al-Quran. Sungguh merugi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sementara kita malahan berjauhkan diri dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadaburi isi Al-Quran atau mempelajarinya, kemudian menghafalnya, kemudian yang keempat mengamalkan apa yang ada di dalam isi-isi kandungan dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang cinta dengan Al-Quran. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.